Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheliana Rian Anggraini, NIM 192131022, Prodi Hukum Bidang Islam dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Materi yang pertama adalah konsepsi formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep yang berasal dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Pemikiran hukum Islam oleh Shach adalah bahwa konsep hukum Islam dibatasi oleh ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah yang bersifat normatif dan pada akhir Umayyah yang bersifat teknis. Kemudian, menurut konsepsi Islam, hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah. Istilah fikih memiliki makna yaitu semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia. Menurut para ulama usul fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara yang digali dengan jalan ijtihad. Menurut para fuqaha mengandung dua pengertian. Pertama, fikih memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis. Kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sementara fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Konsep hukum Islam dalam pandangan Shach merujuk pada hukum dalam arti tata hukum, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan, perilaku yang teratur dan ajab. Konsep ini jelas berbeda dengan konsep hukum Islam. Analisis yang dipaparkan oleh Nadir Shah Hussein dalam menanggapi konsep Shach, menurutnya kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam 3 dimensi yang berbeda: teoritis abstrak, disiplin ilmu, dan praktis aplikatif. Secara terminologi, pemikiran Shach mengalami dinamika, tetapi secara substansial, hukum Islam di mata Shach harus memiliki sifat teknis dan formal. Materi yang kedua adalah konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Shach berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat pra-Islam atau hukum adat. Berdasarkan fakta yang telah ada, adat dalam realitas sistem hukum Islam dijadikan sumber hukum sekunder, bukan primer. Pemikiran Shach dapat dipahami bahwa yang dimaksud olehnya semata-mata hukum yang berdimensi insaniah atau dengan kata lain hukum praktis semata. Pemikiran Shach tertolak. Pemikiran lain dari Shach adalah bahwa Al-Quran hanya sebatas kitab hukum. Pemikiran ini juga tertolak. Pemikiran Shach selanjutnya adalah bahwa sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai pemikiran aliran. Pengertian sunnah menurut Shach bahwa sunnah hadis muncul relatif terkemudian, berbeda dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Shach memfokuskan analisis kritiknya terhadap hadis-hadis hukum daripada hadis secara keseluruhan. Rahman memberikan solusi. Pengertian sunnah yang luas sebagai tradisi individu terkemuka atau tradisi umat Islam masa awal tidaklah menyalahi keberadaan riwayat transmisi verbal, tingkah laku Nabi sejak masa Islam yang paling awal. Fakta sejarah sebagaimana yang dijelaskan oleh Azami menggugurkan tesis Shach. Sumber hukum Islam dalam pandangan Shach dapat dipahami bahwa hukum Islam yang dimaksud olehnya semata-mata hukum yang berdimensi insaniah atau dengan kata lain hukum praktis semata. Sementara pemikiran Shach tentang sunnah secara logika tampak bahwa definisi yang digunakan oleh Shach bertentangan satu sama lainnya, sedangkan aspek sejarahnya
Sunnah bukan hanya tradisi verbal saja, melainkan berbentuk pula tradisi aktual masyarakat atau tradisi yang digunakan oleh para sahabat yang mengacu pada model perilaku Nabi Muhammad. Pendapat Shach bahwa periode hukum Islam dimulai pada awal abad 2 Hijriah, terutama pada masa akhir pemerintahan Umayyah. Pemikiran ini berbeda dan berseberangan dengan pendapat jumhur ulama, khususnya para mu'arrikh. Meskipun para ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, namun telah disepakati bahwa periode hukum Islam dimulai sejak zaman Rasulullah. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Yang termasuk ibadah adalah sholat, zakat, haji, dan nazar. Adapun muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun kelarasan hubungan. Berdasarkan fakta sejarah, pada masa Nabi, bentuk-bentuk hukum Islam, baik secara normatif maupun teknis, telah terwujud. Materi yang ketiga adalah konsepsi metode penggalian hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja, ada 4 pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting didasarkan bahwa teologi meliputi aturan-aturan yang mengatur syariah, fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik, mencari definisi yang seimbang, suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan teologi ini diabaikan oleh Shach. Carlson mengatakan bahwa Shach hanya memfokuskan pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legislasi Al-Quran. Pendekatan lain adalah pendekatan filsafat. Filsafat hukum Islam memiliki objek baik teoritis maupun praktis. Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Menganalisis pemikiran Shach dengan kedua pendekatan tersebut. Di satu sisi, Shach menggali istilah-istilah hukum dari segi bahasa secara umum. Di sisi lain, ia melupakan pendekatan bahasa terhadap istilah-istilah syariah dan fikih. Metode kedua yang digunakan oleh Shach adalah metode sosiologi hukum Max Weber. Shach membedakan antara hukum publik dan hukum perdata, hukum positif dan hukum alam, serta hukum objektif dan hukum subjektif. Ia hanya memfokuskan pada teori pembedaan tersebut, padahal pembedaan formal dan material penting dilakukan karena hukum Islam memiliki hukum formal, sumber hukum Islam, dan hukum materialnya, yakni sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat muslim. Metode sosiologi hukum yang digunakan oleh Shach dalam menggali hukum Islam di satu sisi memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dan realitas masyarakat, tetapi di sisi lain pemikiran Shach ini mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Metode lain yang digunakan oleh Shach adalah metode sejarah. Di sini pemikiran Shach dipengaruhi oleh Friedrich Karl von Savigny, tokoh terkemuka mazhab sejarah. Menanggapi metode yang digunakan oleh Shach, Sujarno Sukanto berpendapat bahwa kelemahan pokok dari mazhab sejarah terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Namun pada akhirnya, sejarah harus berbicara fakta yang dengan sendirinya nilai-nilai jadi terabaikan. Meskipun demikian, sejarah penting dilakukan untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya hukum tersebut. Demikian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat dipahami. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.